Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GTK hebat, Indonesia kuat. Perkenalkan, nama saya Sriyanti MPD, Kepala SMP Negeri 2 Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktek baik mengenai inovasi supervisi akademik berbasis DMSS sebagai peran kepala sekolah dalam transformasi digital pendidikan. Kondisi SMP Negeri 2 Rantau saat ini dilihat dari rapot pendidikan masih belum maksimal dalam pelayanan kualitas pembelajaran. Capaian pada kualitas pembelajaran masih berwarna kuning, artinya masih dalam kategori sedang. Untuk itulah, perbaikan pembenahan kualitas pembelajaran menjadi skala prioritas bagi sekolah kami. Salah satu cara yang dapat saya lakukan adalah dengan pembenahan pelayanan kualitas proses pembelajaran melalui supervisi akademik. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 bahwa salah satu tugas pokok kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi guru dalam proses pembelajaran. Tahapan dalam pelaksanaan supervisi akademik adalah praobservasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Dalam pelaksanaannya di lapangan, program supervisi bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak jarang program yang disusun dengan rapi dalam pelaksanaannya belum dapat mencapai hasil yang maksimal. Ada banyak kendala dalam pelaksanaannya. Tugas kepala sekolah yang kompleks dan harus dilaksanakan secara bersamaan tak jarang menjadi salah satu penyebab mundurnya pelaksanaan supervisi akademik dan harus melakukan penjadwalan ulang. Kondisi individu guru menyangkut kesiapan pelaksanaan observasi kelas. Banyaknya jumlah guru yang harus disupervisi juga menambah tantangan dalam pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 2 Rantau. Keadaan inilah yang mendorong kepala sekolah untuk mencari solusi jalan keluar agar supervisi akademik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Perkembangan teknologi telah merubah kebiasaan dan memaksa kita untuk beradaptasi dengan penggunaan perangkat yang sebetulnya dibuat guna membantu pekerjaan manusia. Teknologi merubah pola kerja, pola belajar, dan pola aktivitas manusia dari yang manual ke dalam digital. Teknologi modern telah melahirkan era baru yang dikenal dengan era digital. Ketika teknologi komputer, HP, yang kompleks telah menyederhanakan setiap aspek kehidupan manusia. Hal ini menjadi dasar pemikiran untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Supervisi akademik dapat dilaksanakan dengan kemajuan teknologi saat ini. Aplikasi DMSS menurut saya dapat menjawab tantangan dalam pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 2 Rantau. Supervisi akademik dapat dilakukan tanpa terkendala jarak dan waktu. Artinya, saat melaksanakan supervisi akademik dalam hal ini pada tahap observasi kelas, kepala sekolah tidak harus berhadir secara fisik di dalam kelas. Kepala sekolah juga dapat melaksanakan tugas supervisi dengan memutar kembali rekaman secara langsung saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan supervisi berbasis DMSS, memberi kenyamanan secara psikologis baik kepada guru maupun murid
dalam proses pembelajaran dan lebih terasa natural dengan menggambarkan kondisi situasi di kelas saat pembelajaran berlangsung. Nah, untuk persiapan pian nanti di kelas ya? Iya, Bu. Itu materinya tentang apa nggih? Tentang teks prosedur, Bu. Tentang teks prosedur. Kemudian kalau boleh tahu, kira-kira Bu Ani merasa sudah puas belum? Kalau kemarin itu masih ada sedikit kendala-kendala, Bu, ya, masih perlu saya perbaiki. Kedepannya saya akan mencoba lebih baik lagi dengan bimbingan Ibu dan teman-teman seperti Ibu Pipa, Ibu Nani, Ibu. Jadi Bu Ani, maka yang pian sudah laksanakan kemarin seperti yang kita diskusikan tadi, itu bisa kita lihat di dalam pembagian kelompok ini ya. Ini kan untuk sirkulasi atau mobilitas pian dan susah ya. Nah ini mungkin Karena kedekatannya nggak ada akses ke saya. Untuk yang pembinaan kan agak susah. Saya merasa lebih nyaman diobservasi oleh kepala sekolah melewati CCTV dibandingkan dengan kepala sekolah langsung observasi di dalam kelas karena agak mengurangi rasa gugup dan grogi saya ketika mengajar di dalam kelas. Observasi kepala sekolah menggunakan CCTV secara online bagi saya guru yang mengajar di kelas mengurangi rasa gugup saya ya ketika itu pengawasan tidak langsung di kelas sehingga pembelajaran berjalan secara alami, anak-anak juga tidak merasa terganggu atau merasa risih dengan adanya orang di sekitar mereka selain guru yang mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala kualitas pembelajaran di rapot pendidikan terbaca kurang maksimal, maka supervisi akademik sebagai salah satu tugas pokok seorang kepala sekolah sangat penting untuk dilakukan. Saya Sulasih Eliani MPD, pengawas jenjang SMP Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mensupport penuh keikutsertaan Ibu Sriyanti MPD, Kepala SMP Negeri 2 Rantau, Kalimantan Selatan, dalam mengikuti Lomba Apresiasi GTK tahun 2025 untuk kategori Kepala Sekolah Transformatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sangat mendukung inovasi yang dikembangkan dalam supervisi akademik sebagai salah satu tugas Kepala SMP Negeri 2 Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Sriyanti MPD. Inovasi supervisi akademik dengan berbasis teknologi berupa pemanfaatan aplikasi DMSS. Hal ini merupakan bentuk peran kepala sekolah dalam transformasi digital pendidikan. Semoga ke depannya inovasi ini dapat diterapkan bagi kepala sekolah yang lain, khususnya di Kabupaten Tapin, dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugasnya. Supervisi akademik dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Gitika hebat, Indonesia kuat. SMP Negeri 2 Rantau mantap dan luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.